Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bertemu lagi dengan Bu Marini Amalia Okvianti dalam pembelajaran fisika. Baik Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau menguatkan mengenai materi medan magnet. Apa saja yang akan kita kuatkan pada pertemuan kali ini, yaitu medan magnet pada kawat lurus berarus listrik dan medan magnet pada kawat melingkar. Seperti Ananda sudah pelajari semua bahwa medan magnet pada kawat lurus berarus dinyatakan dengan persamaan μ0I per 2πa. Nah, bagaimana dengan arah? Arah medan magnet. Jika kita punya kawat lurus berarus dengan arah ke atas, maka kita bisa menentukan arah dari medan magnet di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari kawat lurus tersebut dengan menggunakan aturan tangan kanan, dengan menggunakan aturan tangan kanan yang digenggam seperti ini, maka arah jempol itu menunjukkan arah arus, sedangkan keempat jari yang melingkar ini menunjukkan arah medan magnetnya. Sehingga kalau ada kawat lurus seperti ini, kawat lurusnya ke atas, maka arah medan magnet di sebelah kiri dari kawat itu adalah keluar dari bidang atau menuju kita. Nah, kalau keluar dari bidang atau menuju kita ditandai dengan tanda titik. Jadi medan magnet di sebelah kirinya keluar. Sedangkan medan magnet di sebelah kanan, di sebelah kanan dari kawat berarti dia masuk ke bidang atau menjauhi kita yang ditandakan dengan tanda silang. Seperti ini Ananda untuk arah kuat medannya. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah menuju kita atau keluar bidang, jadi keluar bidang. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah dengan arah masuk bidang. Kemudian kita beri contoh lagi bagaimana jika kawatnya horizontal seperti ini. Kanan ya. Nah, untuk kawat yang horizontal seperti ini tetap kita menggunakan aturan tangan kanan, oke. Jadi kawatnya ke kanan, maka jari kita ikut ke kanan, maka kuat medan arah medan magnet di atas maupun di bawah bisa kita tentukan arahnya. Di mana di atas dari kawat tersebut arahnya adalah menuju ke kita, atau keluar bidang. Berarti titik, ditandai dengan titik, dan berarti yang di bawah dari kawat itu adalah yang masuk bidang atau menjauhi kita. Itu tentang arah dan besar kuat medan magnet pada kawat lurus. Nah, sekarang kita langsung kepada contoh soalnya. Oke, sebentar. Baik, sebelum ke contoh soal kita langsung yang kedua dulu ya. Medan magnet di pusat kawat melingkar. Nah, untuk di kawat melingkar besar medan magnetnya dinyatakan dengan μ0I dibagi 2A. Jika lingkaran tersebut terdiri dari banyak lilitan, maka tinggal dikalikan dengan jumlah lilitan N. Nah, bagaimana dengan arahnya? Di sini saya punya dua buah kawat melingkar. Yang satu arah I-nya adalah searah dengan jarum jam dan satunya berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kita bisa menentukan arah dari kuat medan magnet di pusat lingkarannya. Tetap kita menggunakan aturan tangan kanan. Jika kawatnya melingkar, maka 4 jari yang melingkar ini itu sebagai arah dari I atau arusnya, dan jempol ini menunjukkan arah B atau arah dari medan magnetnya. Nah, untuk arus yang sebelah kiri yang melingkar searah jarum jam, searah jarum jam, maka kita lingkarkan jari-jari 4 jari ini arahnya dengan arah yang sama, searah dengan jarum jam. Maka di sini berarti kalau di sini mungkin posisinya terbalik seperti ini ya. Maka arah B-nya ternyata
dia masuk ke dalam bidang atau dia menjauhi kita, yang ditandai dengan tanda silang. Dan sebaliknya berarti kalau yang arah I-nya dia berlawanan arah jarum jam, maka ternyata B-nya, jempol kita itu menuju ke kita. Berarti dia keluar dari bidang. Tandanya adalah titik. Itu tentang arah dan besar dari medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, sekarang kita tinggal langsung ke penguatan pada contoh soalnya, Ananda. Nah, di sini ada 2 buah kawat penghantar lurus yang arusnya adalah I1 dan I2 sebesar 0,9 ampere dan 1,6 ampere. Nah, kemudian dari gambar ada 3 buah titik A, titik B, dan titik C. Titik A berjarak 2 cm dari kawat I1, titik B itu ada di antara I1 dan I2, di mana jarak antara kawat I1 dan I2 adalah 5 cm, dan titik C itu berada pada jarak 3 cm dari kawat I2. Pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik A dan di titik C. Kemudian jika di titik B itu kuat medannya sama dengan 0, maka di manakah letak titik B tersebut? Artinya dari kawat I1 berapa senti dan dari kawat I2-nya berapa sentimeter. Nah, Ananda, langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita menentukan arah dari kuat medan magnet yang dipengaruhi oleh I1 dan I2, kawat I1 dan I2 pada masing-masing titik. Saya gunakan warna yang berbeda. Kita mulai dari titik A dulu ya. Titik A, medan magnet di titik A oleh kawat I1, kita menggunakan aturan tangan kanan karena arusnya naik, maka di sebelah kiri dari kawat tersebut arah medan magnetnya adalah menuju kita, keluar dari bidang, yang berarti itu adalah titik. Ya. Jadi B1-nya itu keluar dari bidang dan I2 juga searah dengan I1, maka dia juga berupa titik. Oke. Itu yang di titik A. Kemudian yang di titik C, yang di titik C, maka kalau di sebelah kanannya dari kawat berarti di sini semuanya adalah masuk bidang. Atau kita tuliskan dengan silang. Sedangkan yang di I1, yang di titik B, yang dipengaruhi oleh I1, adalah masuk ke bidang gambar, dan yang oleh kawat I2 di titik B adalah masuk bidang gambar. Dari sini Ananda, kita bisa menentukan besar dari kuat medan magnetnya. Kita mulai dulu yang di A ya. Yang di A, B di A karena arahnya adalah searah antara B1 dengan B2, maka ini akan sama dengan B1 plus B2. Di mana kuat medan magnet pada kawat lurus berarus adalah μ0 I1 per 2 pi A1. Dan untuk yang B2-nya, μ0 I2 dibagi 2 pi A2. Dari sini kita tinggal masukkan angkanya. Jangan lupa satuan cm pada jarak juga dijadikan dalam satuan meter. Kita masukkan nilainya 4 pi dikali 10 pangkat min 7. Arus I1-nya adalah 0,9 ampere dibagi 2 pi. A1-nya adalah berarti jarak kawat A1 terhadap titik A, yaitu 2 cm. 2 dikali 10 pangkat min 2. Ditambah dengan 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 1,6 dibagi 2 pi. Jarak A2 adalah jarak titik A terhadap kawat I2 ya. Jaraknya adalah 7 cm, 7 dikali 10 pangkat 2.
Dari sini kita tinggal hitung angkanya, ya. Dihitung angkanya 4pi dengan 4pi ini habis, ini 0,9 dikali 10 pangkat min 5 dan ini 2, 3,2 dibagi 7 sekitar di angka berapa ya? 0,4 ya, di sekitar 0,4 angkanya. 10 pangkat min 5. Sehingga ini totalnya adalah 1,3 dikali 10 pangkat min 5 dengan satuan Tesla. Lalu bagaimana dengan arahnya? Karena ini arahnya semua sama, yaitu keluar bidang, maka bisa kita simpulkan bahwa di sini arahnya adalah semua keluar bidang. Keluar bidang gambar. Baik, ini untuk yang B di A, Nanda. Nah, begitu pula untuk mencari B atau kuat medan magnet di titik C. Ya, dengan cara yang sama, B di titik C adalah B1 ditambah dengan B2. Mu 0 I1 dibagi 2pi A1 ditambah mu 0 I2 per 2pi A2. Ini kita tinggal masukkan angkanya. 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya adalah 0,9. 2pi dikali A1 berarti jarak titik B terhadap kawat I1 yaitu 7 cm. 7 kali 10 pangkat min 2 ditambah 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 1,6 dibagi 2pi, jaraknya adalah 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2. Oke. Di sini 4pi dibagi 2pi jadi 2, 2 kali 9, 0,9, 1,8 dibagi 7. Ini nanti angkanya hampir di angka 3 ya. 0,3 kali 10 pangkat min 5 ditambah dengan ini 2, 3,2 dibagi 2, angkanya ada di sekitar angka 1 ya, 1 di 1,1 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kalau dijumlahkan ini menjadi 1,4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya bagaimana? Arahnya silang, berarti arahnya adalah arah masuk bidang gambar. Baik Ananda, ini menghitung kuat medan magnet di titik A dan di titik C. Sekarang tinggal yang di titik B ya. Karena di titik B itu arahnya berbeda. Arah B1-nya itu masuk bidang gambar dan arah B2-nya itu keluar bidang gambar. Berlawanan arah dan di dalam soal kita diminta untuk mencari letak titik B yang kuat medan magnetnya sama dengan 0. Kita tidak tahu nih posisi B itu ada di mana, maka kita menggunakan permisalan ya, permisalan jarak. Misal jarak titik B itu terhadap garis I1 ya, terhadap kawat I1 itu jaraknya adalah X. Jaraknya adalah X. Maka dengan bahwa B di titik kuat medan magnet di titik B itu sama dengan 0, maka B1 itu akan sama dengan B2. Mu 0 I1 per 2pi A1 sama dengan mu 0 I2 per 2pi A2. Oke, mu 0 dengan 2pi A-nya bisa kita coret. Kita tinggal masukkan nilai I1 0,9. Kemudian jarak A1-nya A1 itu kita anggap sebagai jarak X. I2-nya adalah 1,6. Jarak A2 berarti adalah jarak dari sini ke sini adalah 5 dikurangi X. Ya. Dengan cara
perkalian silang ya, kita dapatkan 4,5 dikurangi 0,9x sama dengan 1,6x. Berarti 4,5 sama dengan 2,5x. Ya, dari sini kita dapat nilai x adalah 1,8 cm. Ya, artinya jarak A1-nya adalah 1,8 cm dan A2-nya berarti 5 dikurangi 1,8 yaitu 3,2 cm. Nah, dari sini Ananda kita sudah bisa mengerjakan atau mencari kuat medan magnet pada kawat lurus berarus listrik pada 3 titik ya, dari yang dipengaruhi oleh 2 kawat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk soal mengenai kuat medan magnet pada kawat melingkar. Di sini ada 2 buah kawat melingkar X dan Y diletakkan pada bidang yang sama dengan pusat yang berhimpit. Kumparan X memiliki 15 lilitan, jari-jarinya 2 cm. Kemudian dialiri arus 3 ampere. Sedangkan kumparan Y itu punya 50 lilitan, jari-jarinya 6 cm. Nah, jika resultan medan magnet di pusat bersama itu sama dengan 0, tentukan besar dan arah arus pada kumparan Y. Baik, di sini medan magnet pada pusat kawat melingkar sama dengan 0. Berarti arah medan magnet yang dihasilkan dari kawat X dan kawat Y itu pasti arahnya berbeda. Ya, kita mulai dulu dari yang kawat X ya, karena arahnya kita sudah tahu. Ya. Kawat X itu melingkar searah jarum jam, maka medan magnetnya arahnya adalah masuk bidang gambar atau silang gitu ya. Ini adalah B oleh X. Oleh karena itu yang B yang dihasilkan oleh Y itu seharusnya adalah dot, titik ya. Titik menuju bidang gambar, artinya arah arusnya seharusnya dia berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini satu bisa kita simpulkan bahwa arah arus pada kumparan Y adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, nah kemudian yang kedua adalah kita mencari besar arusnya berapa ya. Karena B di pusat itu sama dengan 0, maka B oleh X itu akan sama dengan B oleh kumparan Y. Tinggal kita masukkan μ0 IX dibagi 2pi AX sama dengan μ0 IY per 2pi AY. Oke, μ0 dengan 2pi, kedua ruas sama bisa kita coret. Sedangkan oh ya, ini ada banyak lilitan, berarti kita tambahkan dengan kita kalikan dengan jumlah lilitannya. Ini ya. I pada X adalah 3 ampere, kemudian jumlah lilitan X adalah 15 dan jari-jarinya adalah 2. Sedangkan I di Y itu yang ditanyakan, kemudian jumlah lilitannya 50 dan jari-jarinya adalah 6. Oke, dari sini kita bisa tentukan besar I di Y adalah 3 dikali 15 dikali 6 dibagi 2 dikali 50. Ini ketemunya adalah 2,7 ampere. Jadi Ananda, arus pada kumparan Y itu besarnya 2,7 ampere dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga bisa dihasilkan bahwa kuat medan magnet di pusat bersama dari kedua kumparan ini nilainya sama dengan 0. Ya.
Sampai di sini Ananda, semoga penguatan contoh soal yang Ibu berikan bisa menambah khasanah pengetahuan kalian untuk bisa lebih termotivasi mengerjakan soal-soal tentang medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu pada penguatan materi selanjutnya. Terima kasih, sekian dari Bu Marini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.